Getarkan jiwamu, jantung ini, detakkan jantungmu, dan biarkan aku padamu menyimpan sejuta harapan aku padamu. Rasa ini tulus padamu, takkan berhenti sampai nanti ku mati. Biarkan aku jatuh cinta, pesonaku pada pandangan saat kita jumpa. Biarkan aku kan mencoba, tak peduli kau berkata untuk mau atau tidak. Mata ini indah rasa ini, rasakan cintamu. Getarkan jiwamu, jantung ini, detakkan jantungmu. Biarkan aku jatuh cinta, pesonaku pada pandangan saat kita jumpa. Biarkan aku kan mencoba, tak peduli kau berkata untuk mau atau tidak. Biarkan aku jatuh cinta, pesonaku pada pandangan saat kita jumpa. Biarkan aku kan mencoba, tak peduli kau berkata untuk mau atau Setiap tahunnya dalam video rap ataupun live menarik lainnya, Combo yang terbaik merupakan salah satu game lawas asli kualitas yang cukup baik dan bisa kalian mainkan dengan menggunakan PC yang memiliki spesifikasi yang rendah sekalipun. Game ini merupakan seri keempat dari serial game Sigarelli dan menyediakan lebih dari 30 kendaraan berbeda yang berbagi ke dalam 3 kelas. Rasa ini, rasakan cintamu.
memang begitu indah bertabur di langit. Oh, Kamulah sang penguasa di langit dan bumi. oh, semua apa yang kulihat hanya Tuhan yang bisa menciptakan semua. Tuhan memberi keindahan yang terindah, isi langit dan bumi ciptaanmu Tuhan. Biarkan aku berada di sini, biar ku tahan laju angin. Ajarkan aku menyebut namamu, ajarkan aku untuk hidup. Tiada Tuhan kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Izinkan aku bersujud padamu, ku agungkan kebesaran dirimu. Hai teman-teman, namaku Nancy. Kalau selama ini kalian tak percaya, inilah aku yang keempat kalinya. Oke, ayo kita mulai dari. Aku bertemu Willy saat umurku 17 tahun. Dia adalah kekasih sejatiku. Ya, kira-kira begitulah bayanganku saat itu. Di tahun terakhir sekolahku, aku mulai bekerja part-time sebagai penjaga toko swalayan. Aku cuma ingin merasakan hidup mandiri dan bisa cari uang sendiri. Orang tuaku sangat perhitungan dengan uang sakuku, dan mereka memperlakukanku secara tidak manusiawi. Jadi, Willy bekerja sebagai kasir senior di toko ini. Kami bekerja di shift yang sama. Dia terlihat sangat rupawan dengan helai rambut berwarna-warni dan kaos oblong belelnya. Dia juga orangnya sangat terbuka dan jujur. Dia dibesarkan di panti asuhan dan hidup sebatang kara sejak belia. Saat berumur 15 tahun, dia pindah ke kota kami dan bertemu Stan, sahabat terdekatnya yang selalu mendukungnya. Willy bekerja serabutan, tapi dia bercita-cita ingin menjadi fotografer profesional. Saat aku pertama kali bertemu mereka, keduanya masih berumur 22 tahun. Tak lama kemudian, aku dan Willy berpacaran. Banyak waktu kami lalui bersama. Stan dan Willy teman satu kamar, jadi kami bertiga mulai jalan-jalan bareng. Bersama mereka, aku merasa sangat nyaman. Serasa dunia ini hanya tercipta untuk kami bertiga. Oh, dan anjing mereka Scotty. Kami menonton film, bermain video game, dan menikmati hidup bersama. Suatu hari, ku undang Willy makan malam bersama keluargaku. Aku ingin memperkenalkannya ke orang tuaku. Ternyata, makan malamnya berujung petaka. Orang tuaku sangat konservatif. Mereka menolak Willy mentah-mentah. Mereka juga mengorek-ngorek masa kecilnya, pendidikannya, dan bahkan keuangannya. Sangat tidak sopan. Ayahku juga merendahkannya. Mereka beradu mulut lalu Willy meminta diri sebelum makan malamnya usai. Kata orang tuaku, aku harus melupakannya karena Willy tidak cocok jadi pacarku. Mereka memaksaku berkuliah di kampus yang dekat saja, lalu mencari pekerjaan top sebelum memikirkan cinta-cintaan. Mereka mengkritik penampilan Willy, rambutnya, serta gaya berpakaiannya. Aku sangat jengkel. Lalu ku bergegas ke tempat Willy malam itu. Kami mantap untuk tinggal bersama, meski orang tuaku ngomel-ngomel. Saat itu, umurku sudah 18 tahun. Momen yang pas. Akhirnya, ku cat rambutku dengan warna pink, biar serasi dengan rambut pacarku. Tak lama kemudian, aku baru tahu kalau aku hamil. Saat ku katakan pada Willy, dia meminangku dan aku menerimanya. Ya, tentu saja. Kami kan saling mencintai. Pesta pernikahan kami kecil-kecilan saja, tapi indah dan teman terdekat saja yang kami undang. Orang tuaku tak tahu menahu soal pernikahan ini. Stan yang memapahku berjalan menuju altar, bukan ayahku. Aku sangat bahagia memulai lembaran baru di hidupku. Setelah kami menikah, toko swalayan tempat kami bekerja tutup. Ada pengembang yang ingin membangun mal di situ. Kami kehilangan sumber pemasukan dan mulai kehabisan uang. Willy harus menyingkirkan dulu ambisinya dan mencari pekerjaan sambilan. Pokoknya apa saja.
Tenaganya semakin terkuras, sehingga ini sering memicu pertengkaran kami. Lalu, aku melakukan kesalahan besar dengan memberitahu orang tuaku tentang kehamilan dan pernikahanku. Aku mengunjungi mereka menolong sang calon cucu, tapi mereka marah besar dan semena-mena, terutama ibuku. Dia hanya mau membantu secara finansial kalau aku menggugurkan bayiku. Ku angkat kaki dari situ dengan berurai air mata. 3 bulan setelah pernikahan, tiba-tiba Willy pulang dengan raut muka sumringah. Dia baru saja berkesempatan mendapat pekerjaan baru di kapal pesiar sebagai fotografer. Tapi pekerjaannya musiman dan di kapal pesiar internasional. Dia harus berangkat 2 bulan lagi dan jauh dari rumah selama 8 bulan menjelajahi dunia. Asaku lenyap. Dia akan jauh saat aku melahirkan anak kami. Tapi ini kesempatan emasnya untuk mengembangkan keahliannya sebagai travel photographer. Dia sangat bersemangat, akhirnya bisa meraih pekerjaan impiannya. Dia memang pantas mendapatkan peluang itu. Kemudian malam itu, kami makan malam dengan Stan dan membahas semuanya. Masalahnya cuma satu, Willy hanya akan menerima uang setelah dia bekerja. Sementara aku harus segera mendapat asuransi kesehatan. Jelas saja, kami tak bisa mengandalkan orang tuaku. Dan Willy tak punya orang tua. Saat itulah, Stan tiba-tiba menyarankan rencana gilanya. Dia seorang pengembang software dan mendapat asuransi kesehatan yang lumayan besar untuk pasangan. Dia ceritakan kisah teman kerjanya yang harus menikahi pacar imigrannya yang tengah hamil. Hanya karena dia belum punya asuransi kesehatan sendiri. Dan itu berhasil. Maka, kedua sahabat itu menyusun rencana. Aku dan Willy akan bercerai, lalu Stan akan menikahiku, sehingga aku akan mendapat perawatan kesehatan. Aku tak perlu khawatir dengan tagihannya. Masih ada cukup waktu untuk melanjutkan. Aku sudah sah menjadi istri Stan. Usia kehamilanku sudah memasuki bulan ke-5 dan perutku mulai membesar. Petugas di situ memberi selamat kepada kami. Kami menanggapinya dengan tertawa. Tamu yang kami undang ke pernikahan kami hanyalah Willy. Dia terlihat kebingungan. Tapi setelahnya, kami semua bersenang-senang dan merayakan pernikahan keduaku. Kemudian, Willy bekerja di kapal itu. Dia meninggalkanku, Stan dan anjing kami. Awalnya, aku sangat merindukannya.